Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Kristus ada buat saudara dimanapun saudara berada. Saudara, saya mendengar sebuah percakapan dua anak Kristen, saudara. Dua orang Kristen ini berbincang-bincang. Satu bertanya kepada yang lainnya, gereja kamu sudah ibadah onsite atau masih tetap ibadah online? Dia tanya begitu. Kemudian yang satu menjawab, tempatku sih masih ibadah online, tapi saya tidak pernah ikut ibadah online sebab kuota saya terbatas gitu. Kadang-kadang habis kalau ikut ibadah online. Bukannya kamu ini tiap hari update status, aktif di media sosial, dan saya lihat kamu sangat aktif di media sosial. Iya sih. Berapa sih kuota yang kamu keluarkan untuk satu bulan? Ya kira-kira 50.000 sampai 100.000 lah. Demikian. Nah, dari percakapan ini saudara, ya, kita bisa melihat sesuatu. Ini gambaran keadaan kita. Banyak ketika saya melihat orang untuk menjadikan ini sebagai alasan kuotanya habis kalau ikut ibadah online. Tapi saudara, ketika kita lihat bagaimana di media sosial dia sangat aktif, berjam-jam lamanya dia gunakan waktunya, gunakan kuotanya untuk main TikTok lah, Instagram lah, dan lain sebagainya. Nah, atau juga kadang ada orang punya alasan waktunya kalau ibadah online itu bosen, terlalu lama, ya, 1 jam kita harus lihat. Nah, coba saudara lihat, sehari-hari berjam-jam lamanya dia browsing, dia main YouTube, dia main apa gitu ya saudara. Itu lebih dari 1 jam saudara. Nah, ini membuktikan apa? Banyak orang yang tidak memprioritaskan Allah. Banyak orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai nomor 1. Tuhan hanya dijadikan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bahkan yang terakhir, Tuhan kita jadikan sisa-sisa. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan, update-update dunia, kita menjadikannya nomor 1. Tapi Tuhan kita jadikan nomor terakhir. Nah, ini sangat memprihatinkan saudara, ya. Orang yang tidak pernah memprioritaskan Allah, berarti dia menjadikan dirinya tidak tunduk kepada Allah. Orang yang tidak tunduk kepada Allah tidak akan pernah memprioritaskan Allah, ya, karena dianggap tidak penting. Nah, kekasih hati Tuhan, apa yang Alkitab katakan? Hari ini saya akan bicara mengenai penundukan diri, ya. Arti penundukan diri adalah kerelaan seseorang dengan sesadar-sadarnya supaya dirinya mau diatur oleh orang atau oleh aturan. Jadi kehidupannya direlakan untuk diatur. Nah, itu namanya penundukan diri. Ada otoritas yang ada di atasnya yang mengatur dirinya. Mari kita melihat ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 13, 14, 18. Saya bacakan buat kita semua. 1 Petrus 2 ayat 13, 14, dan 18. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Luar biasa ayat ini. Ayat ini bicara mengenai kita harus belajar tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Bahkan yang paling ngeri, saudara, di ayat yang ke-18, kita tidak hanya diperintahkan tunduk kepada pemimpin-pemimpin, otoritas-otoritas yang di atas kita yang baik, yang ramah, yang mungkin tidak pernah marah-marah sama kita, tapi juga kepada para otoritas yang ada di atas kita yang Tuhan tempatkan, itu yang sifatnya bengis. Kejam sekali saudara.
Banyak orang berkata ini ayat ini memang kejam, saudara. Kita wajib tunduk kepada orang-orang yang bukan hanya yang ramah, tapi juga yang bengis. Nah, ini menarik, saudara, untuk digali ya. Nah, alasannya apa sih, saudara? Kenapa kok kita disuruh untuk menundukkan diri? Ya. Mari kita lihat di Yakobus 4 ayat 7a. Ya, Yakobus 4 ayat 7a, dia katakan demikian, saudara. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Alkitab menggunakan kalimat perintah. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Artinya adalah itu perintah, bukan himbauan, bukan bisa ya atau tidak, tapi itu wajib. Kamu harus tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Itu perintah. Penundukan diri kita kepada Allah, supaya kita mau diatur oleh Allah, itu penting, saudara. Kalau kita mau hidup seturut dengan Allah, maka kita harus tunduk kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, artinya kita tunduk kepada firman-Nya. Kita tunduk kepada aturan. Banyak orang terjangkit penyakit SKD, saudara. Ya, ini penyakit selain COVID-19 juga merebak, ya, yang membuat orang tidak mau mendekat kepada Tuhan, tidak mau ikut perintah Tuhan. Penyakit SKD ini, apa itu, saudara? Sakarepe dewe. Ya, kata orang Jawa itu artinya adalah semaunya sendiri. Jadi hidupnya tidak mau diatur oleh aturan. Hidupnya tidak mau diatur oleh otoritas yang ada di atasnya. Selalu memberontak kepada atasan, memberontak kepada gembala, selalu bertentangan dengan pemimpinnya, ketua organisasinya, atau mungkin manajernya, atau mungkin kepala bagiannya. Nah, ini bukan hanya bicara di gereja, saudara. Ini juga bicara di marketplace. Ketika engkau menjadi seorang karyawan, engkau tidak pernah mau taat akan aturan, semaunya sendiri. Ya, mau kerja atau mau libur, terserah engkau atur sendiri. Itu artinya saudara sedang mengidap penyakit SKD, sakarepe dewe, tidak taat akan aturan. Engkau mau supaya orang mengikutimu, tapi engkau tidak pernah mau taat akan aturan. Mungkin juga engkau sedang dibimbing oleh dosenmu, dosen pembimbingmu dalam mengerjakan tugas akhir, skripsi atau apapun, tapi kita tidak pernah mau taat apa dengar-dengaran akan apa yang dia katakan, maka saudara tidak ada ketertundukan. Nah, kekasih hati Tuhan, alasan utama adalah karena itu perintah Allah. Ya. Ada sebuah ayat berkata begini, karena barang siapa tidak mengasihi, mengasihi itu artinya dengar-dengaran. Mengasihi itu artinya juga tunduk, mengikatkan diri. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu artinya kalau kamu tidak pernah mau tunduk kepada orang, otoritas yang kau bisa lihat, yang jelas, yang hidup di depanmu, yang memerintahmu, bagaimana engkau bisa taat kepada Allah yang tidak terlihat? Nah, inilah gunanya Allah mengajar kita, belajar ketertundukan. Belajar daripada pemimpin-pemimpinmu, belajar taat tunduk kepada otoritas yang ada di atasmu, yang Tuhan percayakan memimpinmu. Kalau kita menjadi orang-orang yang suka memberontak, saudara, orang-orang yang tidak pernah taat akan aturan yang diberikan, itu membuat saudara kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah tunduk pada Allah. Kita bisa lihat, saudara, orang-orang yang hari-hari ini hidupnya tadi terikat penyakit SKD tadi, saudara, ya, saya pastikan dia tidak akan pernah jadi orang besar, saudara. Kenapa? Karena orang besar itu, orang yang dipromosikan Allah adalah orang yang mau tunduk kepada otoritas. Ya, ketertundukan itu penting, saudara. Tidak ada orang yang kemudian menjadi pemimpin besar itu yang tidak pernah menjadi orang yang menundukkan diri. Pasti dia pernah menjadi orang-orang yang menundukkan diri. Orang yang taat, orang yang menundukkan diri, itu akan bisa menjadi pemimpin dan mengatur orang-orang yang di bawahnya.
Tanpa ketertundukan, kita tidak akan pernah menjadi pemimpin yang baik, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, apa tujuan kita menundukkan diri? Ya. Ketika kita menundukkan diri, saudara, kita membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati. Kita harus humble, kita harus merendahkan diri. Kita harus memiliki hati yang mau dibentuk. Kerendahan hati dan ketertundukan itu adalah suami istri, tidak bisa dipisahkan. Ketertundukan tanpa kerendahan hati tidak ada, saudara. Ya, jadi betapa pentingnya kita menundukkan diri supaya apa? Kita juga belajar rendah hati. Ketika saudara belajar menundukkan diri, maka saudara juga belajar untuk memiliki kerendahan hati. Itulah yang dikehendaki Kristus. Sebagai orang-orang percaya kita harus memiliki sifat kerendahan hati. Orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya banyak harta, saudara, orang-orang yang menjabat, saudara, akan sangat susah untuk belajar kerendahan hati ini, saudara. Ya. Makanya, saudara, ada kisah di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 bercerita mengenai panglima Aram, yaitu Naaman, saudara. Ya. Naaman kenapa, saudara? Dia sakit kusta, saudara. Ya. Dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Dia dianjurkan untuk datang ke Israel, saudara. Di sana ada nabi yang sangat terkenal, yang bisa menyembuhkan. Akhirnya, saudara, Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan, mencelupkan diri. Tapi Naaman, gue ini panglima loh, saya ini panglima loh, jangan main-main. Sungai kotor itu masa saya harus mandi di situ? Sungai saya di Damsik itu lebih hebat, lebih bersih. Kenapa kok tidak disuruh saya mandi ke sana? Dia ngambek dan nggak mau, saudara. Tapi kemudian bawahannya kemudian membujuknya supaya mau, saudara. Ya. Nah, dibutuhkan kerendahan hati supaya saudara bisa merasakan mujizat Allah, kebaikan Tuhan. Nah, akhirnya Naaman pun merendahkan diri dan mau mandi di sungai Yordan yang katanya lebih buruk daripada sungai-sungai di Damsik. Akhirnya, saudara, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi karena apa? Ada ketertundukan, ada kerendahan hati terjadi bagi setiap kita, saudara. Oleh karena itu, saudara yang mau mujizat Allah, tundukkan dirimu kepada Allah, tundukkan dirimu kepada firman Allah, dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka percaya, sama seperti Naaman, maka apa yang Tuhan suruh lakukan, maka saudara akan sering lihat mujizat. Hari-hari ini, saudara, banyak hujan meteor terjadi. Ya, kita pun akan bisa melihat seperti hujan meteor yang banyak terjadi. Ketika kita mentertundukkan diri, maka kita akan melihat hujan mujizat terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Nah, itu tujuan kita merendahkan diri dan kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Jika kita mudah diatur, saudara, dan dipimpin, maka kita pun akan mudah mengatur dan memimpin orang lain. Itu berlaku sebaliknya. Kalau kamu susah diatur, kalau kamu susah dipimpin orang, maka kamu akan susah untuk memimpin dan mengatur orang lain, saudara. Nah, oleh karena itu belajarlah menundukkan diri. Ya, menundukkan diri akan membentuk kita belajar merendahkan hati kita. Yang kedua, saudara, tujuan daripada kita menundukkan diri adalah pembentukan karakter kita, saudara. Ya, membentuk hati yang taat. Bila seorang mau menundukkan diri pada wewenang yang ada di atasnya, maka akan ada hati yang taat. Jadi menundukkan diri itu juga sama dengan kita belajar taat. Orang yang bisa menundukkan diri itu artinya juga dia orang yang taat. Ya. Yeskiel 11 ayat yang ke-19 dikatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka
hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ketika kita menundukkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan hati kita hati yang baru, hati yang penuh ketaatan, hati yang penuh dengan ketertundukan, memberikan hati yang baru, bukan hati yang keras. Nah, kalau ada orang yang keras kepala, keras hatinya, dinasihati tidak mau, saudara, itu orang-orang yang tidak pernah mau menundukkan diri kepada Allah, orang-orang yang tidak mau diatur, orang-orang yang keras hati, yang akan sulit untuk menerima setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang menerima kebaikan Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang lembut, saudara, ya. Nah, oleh karena itu karakter kita ini menentukan, saudara. Di dunia ini ada dua hal, saudara, yaitu talenta dan karakter. Banyak orang yang hanya mengejar talenta. Kenapa? Talenta itu akan membuat kita naik terus, saudara. Naik terus. Posisi kita akan naik terus. Tapi, saudara, jangan lupakan karakter, saudara. Ketika saudara memiliki begitu besar talenta tanpa disertai karakter, saudara, maka saudara bisa terjun bebas dari tingkat yang paling tinggi, saudara. Karena karakter yang membuat kita bisa bertahan di posisi yang Tuhan berikan. Janji Tuhan untuk kita naik dan bukan turun pasti tergenapi, tapi harus disertai dengan karakter yang benar, karakter Kristus yang harus melekat atas setiap saya dan saudara. Ya, jangan sampai saudara ketika dipromosikan Allah memiliki jabatan yang bagus, memiliki tempat-tempat yang bagus, memiliki kesempatan-kesempatan yang bagus, sekolahmu mungkin cepat atau mungkin jabatanmu naik terus. Kalau tidak disertai karakter Kristus, maka engkau akan cepat tumbang. Oleh karena itu, saudara, lihatlah kenyataan yang ada, bahwa banyak orang yang punya prestasi tinggi tapi tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena tidak ada karakter. Ya, oleh karena itu, saudara, menundukkan diri akan membuat karakter kita teruji, karakter kita kuat seturut dengan Kristus Yesus. Nah, saudara, mustahil, saudara, kita bisa lebih tunduk kepada Allah, namun sulit tunduk kepada pemimpin kita yang memimpin kita. Jadi ini sebuah gambaran orang yang sulit dipimpin, ya, pasti tidak akan pernah tunduk kepada Allah. Nah, kalau karaktermu keras, selalu memberontak kepada pemimpin, kepada manajermu, kepada otoritas di atasmu, kepada gembalamu, ya, tidak pernah taat apa yang diarahkannya, maka saudara, jangan saudara berkata, saya kan yang penting taat kepada Allah. Nonsen, saudara, tidak ada. Orang yang tidak pernah belajar taat kepada orang-orang otoritas yang diberikan Tuhan atasnya, tidak akan pernah taat kepada Allah. Hormati otoritas yang ada di atasmu. Kalau engkau mau belajar untuk naik seperti mereka, maka hormati mereka, saudara, ya. Nah, kekasih hati Tuhan, yang ketiga, saudara, apa tujuan kita menundukkan diri, belajar menundukkan diri, saudara, ya. Yang ketiga adalah banyak orang yang begitu bersemangat ketika bicara berkat, saudara, ya. Orang paling senang kalau, wah, saya dapat hadiah, wah, saya dapat undian, wah, Tuhan berikan saya jabatan yang baru, Tuhan berikan saya pekerjaan yang baru, Tuhan berikan saya mobil baru, rumah baru. Wah, sepertinya semua itu seperti yang indah-indah, saudara, ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tapi, saudara, ya, saudara harus ingat, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Jadi kunci berkat, saudara, saudara harus catat ini baik-baik. Kalau mau saudara hidupmu diberkati, maka saudara harus belajar menundukkan diri kepada Sang Pemberi berkat. Banyak orang yang mau berkatnya, tapi tidak pernah mau tunduk kepada Dia yang memberikannya. Ini untuk koreksi kita semua. Kita sering berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan limpahkan,
perlindunganmu, darah anak domba atas setiap hidupku, sehingga aku semua sehat, diberkati, lumbung-lumbungku penuh. Tapi saudara, dalam kehidupan kau tidak pernah taat akan firman Allah. Kau melakukan hal-hal yang menentang firman Allah. Itu artinya kamu hanya mau berkatnya, tidak pernah mau tunduk akan perintahnya. Saya mau katakan satu rahasia, saudara. Firman Allah itu adalah rahasia untuk kita menerima berkat Tuhan. Jadi kalau kamu mau hidupmu diberkati Tuhan, maka tunduk kepada firman Allah. Kalau mau hidupmu penuh damai sejahtera, tunduklah kepada firman Allah. Karena itu rahasianya, supaya kita memperoleh kehidupan yang diberkati Tuhan. Jadi firman Allah diberikan untuk kita merasakan berkatnya yang terbaik. Bukan hanya secara jasmani, tapi seluruhnya, saudara, baik jasmani maupun rohani, dalam kehidupan di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Jadi saudara, betapa pentingnya firman Allah. Kita tunduk kepada firman Allah. Nah, tujuan kita menundukkan diri supaya kita belajar mengerti bahwa ketertundukan akan Tuhan, ketertundukan akan Allah, itu akan mendatangkan berkat-berkat Allah. Nah, kekasih hati Tuhan, belajar dari kisahnya Daud, saudara ya. Daud itu tahu menghargai otoritas. Ini makanya saudara penting belajar dari seorang Daud. Daud itu kurang setianya apa loh sama Saul ya. Dia bekerja, dia melayani Saul all out, saudara. Saya lihat, saudara ya. Kalau kita lihat dari Alkitab, semua diberikan buat Saul. Nah, tapi Saul bukan pemimpin yang baik, saudara. Tapi Daud tetap taat kepada Saul. Mengerti, saudara? Jadi ini kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau pemimpin saya tidak baik, Pak? Lihatlah, belajar daripada Daud. Daud itu menghargai otoritas yang ada di atasnya. Bahkan Saul mau membunuhnya. Saul mengejar-ngejarnya sampai Daud stres, saudara. Lari ke sana, ke sini, ke padang ini, ke gua ini, untuk menghindari dari kejaran-kejaran Saul. Sampai di suatu tempat, Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Apa yang terjadi? Daud tidak pernah melakukan itu. Dia tidak pernah mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-7, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk hal itu, saudara. Artinya apa, saudara? Saul orang yang diurapi Tuhan ya. Meskipun dia jahat sama Daud, tapi dia menghargai otoritas yang Tuhan percayakan buat Saul, saudara. Nah, ini kita belajar, saudara. Ini sangat dalam, saudara ya, untuk mengetahui seperti Daud menghargai otoritas di atasnya. Walaupun dia punya kesempatan membalas, untuk menjatuhkan pemimpinnya karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepadanya, tapi dia tidak gunakan. Ketertundukan Daud itu melambangkan bahwa dia memiliki ketertundukan kepada Allah. Nah, jadi saudara, kita belajar mengerti, orang yang tidak pernah tunduk kepada pemimpin, tidak mungkin dia tunduk kepada Allah. Dia hanya bilang, yang penting kan saya tunduk kepada Allah, tapi dia tidak tunduk kepada pemimpin. Itu nonsens, saudara. Sama sekali tidak benar ya. Kalau belajar dari kisah Daud, saudara pasti harusnya mengerti, menghargai otoritas pemimpin di atas. Mulai hari ini, saudara, hargai pemimpin-pemimpinmu. Bahkan saya tadi pagi tiba-tiba diingatkan mengenai seorang anak baru saja lulus sarjana. Ayahnya seorang petani biasa, miskin, tidak sekolah, saudara. Tapi bagaimana dia sangat menghargai ayahnya yang petani, yang dia harus bekerja banting tulang untuk menyekolahkannya.
dia tunduk dan taat dan dengar-dengaran apa yang dikatakan ayahnya. Meskipun ayahnya hanya orang desa, meskipun ayahnya hanya orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan, tidak bisa baca tulis, sedangkan dia lulus sebagai sarjana. Tapi saya mau katakan, hargai otoritas yang ada di atasmu. Dia mempraktekannya, saudara. Dia mengetahui firman bahwa dia harus tunduk dan taat, walaupun ayahnya hanya seorang biasa, orang bodoh mungkin di mata dunia, tapi dia dengar-dengaran apa yang dikatakan ayahnya. Ketika ayahnya menasehatinya, dia katakan, "Iya Bapak, iya Bapak." Dia tidak merasa bahwa, "Oh, saya ini sarjana, kamu hanya orang bodoh." Nah, tidak, saudara. Nah, demikian hubungan kita dengan pemimpin. Apapun, saudara, ya, mungkin banyak kelemahan-kelemahan dari pemimpin, tapi kita harus menghargainya sebagai otoritas yang Tuhan percayakan buat kita. Tuhan itu memberikan otoritas, pasti ada maksudnya, untuk membentuk saya dan saudara. Sampai hari ini pun saya masih dipimpin, saudara. Saya menundukkan diri supaya saya juga belajar ketetapan-ketetapan Allah. Saya harus mau diatur, saya harus mau ikut aturan. Supaya apa, saudara? Supaya saya belajar juga taat akan aturan-aturan Allah. Kalau saya tidak pernah taat apa yang diberikan oleh otoritas yang ada di atas saya, mana mungkin saya taat akan otoritas Allah? Nah, belajar itu, saudara. Kadang keinginan kita berbeda dengan pemimpin kita, tapi belajar menundukkan diri itu penting. Kita melepaskan ego kita, kita merelakan ego kita, hanya mau supaya kita belajar menundukkan diri. Ya, kalau saudara lihat di Yogyakarta ini ada yang namanya abdi dalam. Mereka merelakan dirinya untuk melayani sebagai dulos, saudara. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Menundukkan diri, belajar menundukkan diri kepada otoritas. Mungkin tidak digaji, mungkin ya hanya mungkin gajinya sangat kecil, mungkin rewardnya jauh dari harapan kita, saudara, tapi dia menundukkan diri, taat akan otoritas. Apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, dia selalu taat, saudara. Itu yang Tuhan mau buat saya dan saudara, penundukan diri. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menundukkan diri kita? Ya, kalau kamu mau hidup belajar menundukkan diri, saudara harus menyangkal diri dan merendahkan diri. Ya, jangan menganggap bahwa kita paling benar. Jangan menganggap kita ini bisa semuanya. Jangan menganggap kita bahwa kita paling hebat. Karena kalau itu timbul, saudara tidak akan pernah menundukkan. Dikatakan di ayatnya Yakobus 4 sebelum ayat yang ke-7, yaitu ayat 6b, dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi memberikan kemurahan pada orang yang rendah hati. Itu ditulis sebelum ayat ke-7. Ya, ayat ke-7 tadi katakan mengenai apa? Mengenai penundukan diri yang kita baca di Yakobus 4 ayat 7a. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Nah, oleh karena itu, sebelum ketertundukan, kita harus memiliki hati yang rendah hati dan tidak congkak, saudara. Ya, seperti yang dikatakan Yakobus 4 tadi, hati yang rendah hati dan hati yang tidak congkak. Itu artinya kita dengan rela, ya, tidak mengedepankan ego kita. Kita dengan rela tidak mengatakan bahwa diri kita itu adalah yang paling terbaik, pendapat kita yang paling benar, kita yang nomor satu, sehingga kita tidak menjadi orang yang dikatakan orang yang menundukkan diri. Nah, kekasih hati Tuhan, ada contoh-contoh di dalam Alkitab, saudara. Ya, beberapa contoh di dalam Alkitab, ya, orang yang menundukkan diri. Yosua menundukkan diri kepada Musa. Dikatakan di Keluaran 24, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Abdi itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah pelayan, pembantu. Paulus punya Timotius, muridnya, saudara. Timotius menundukkan diri kepada Paulus. Ya.
Kemudian saudara, itu contoh-contoh yang baik, orang-orang yang menundukkan diri, ya. Musa punya Yosua, Paulus punya Timotius, saudara. Nah, ada contoh yang tidak baik, yang tidak menundukkan diri, yaitu adalah di Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Ketika Miriam dan Harun tidak menundukkan diri kepada otoritas yang diberikan atas mereka, yaitu Musa. Miriam merasa dia saudaranya, Musa dianggap bersalah, dan kemudian mereka berdua mengata-ngatai Musa, saudara. Tapi Musa dengan rendah hati. Nah, ini contoh pemimpin yang baik. Musa sangat rendah hati, hatinya sangat lembut, ya. Dikatakan bahwa akhirnya mereka kena tulah, saudara, ya. Miriam kena kusta, saudara, ya. Allah yang menghukumnya. Nah, ini mereka menganggap bahwa mereka bisa menghukum Musa dengan mengata-ngatainya, padahal Musa adalah otoritas yang Tuhan percayakan buat mereka. Nah, kemudian saudara, ada contoh yang lain, pemberontakan Korah, Datang dan Abiram di dalam Bilangan 16. Apa yang terjadi? Mereka ditelan bumi, saudara. Mereka masuk kepada Sheol, dunia orang mati. Bani Korah dihukum Tuhan dan mereka masuk ke dunia orang mati karena menentang Musa, saudara, ya. Ingat sekali lagi, ya, orang yang menentang otoritas yang Tuhan berikan atasmu, itu saudara akan terima yang namanya hukuman, saudara, ya. Miriam dan Harun, Bani Korah, mereka menentang Musa dan Tuhan menghukum mereka. Bukan Musa yang menghukum, tapi Tuhan, otoritas yang ada di atas Musa, yang menghukum mereka, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, hari ini satu pesan singkat yang mau saya sampaikan buat kita. Belajarlah menundukkan diri, ya. Belajarlah kita merendahkan hati kita, taat akan otoritas yang Tuhan percayakan. Kalau kita belajar taat akan pemimpin yang ada, yang Tuhan berikan atas kita, itu artinya kita sedang belajar taat kepada Allah. Miliki hati yang teachable, miliki hati yang dengar-dengar, ya. Relakan dirimu untuk dipimpin dan diatur, maka aku akan menjadi orang-orang yang bisa memimpin dan mengatur orang lain, saudara. Karena hanya orang-orang yang pernah belajar dipimpin atau diatur, atau merelakan dirinya dipimpin dan diatur, itu yang bisa mengatur dan memimpin orang lain. Dan saudara, orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada firman Allah, itu orang-orang yang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Sebab firman Allah itu adalah rahasia jalan menuju berkat Allah, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di alam kekekalan. Oleh karena itu, belajarlah menundukkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.